Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang validasi metode analisis pada lemak babi, Suskrova dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Yang beranggotakan Dinda Anindya Dewi, saya sendiri, Anissa Abzadisha, dan Fitrani Ayu Putri Zarwani. Kemudian di sini pembahasan yang akan kami bahas yaitu meliputi bab 1, bab 2, bab 3, dan ada daftar pustaka. Untuk bab 1 yaitu latar belakang, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga thayyib. Kata thayyib sendiri di sini mengandung arti yaitu makanan itu tidak kotor, tidak rusak, tidak kadaluarsa ataupun tercampur dengan najis. Lemak babi merupakan bahan dasar yang digunakan sebagai minyak goreng atau pelengkap makanan yang mengandung lemak jenuh dan juga kolesterol. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan untuk dapat menjadi bahan makanan. Sehingga pada penelitian ini perlu dilakukan deteksi untuk menganalisis lemak pada babi yang didapatkan dari pasar tradisional di kota Yogyakarta, salah satunya dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu apakah metode analisis yang digunakan dalam mendeteksi lemak pada babi menggunakan spektrofotometri UV-Vis telah memenuhi parameter validitas. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas metode analisis dalam mendeteksi lemak pada babi secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Untuk keluaran penelitian dari hasil penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional. Kemudian untuk manfaat penelitiannya untuk mendapatkan metode yang valid dalam mengidentifikasi lemak pada babi. Selanjutnya pada bab 2 dengan studi pustaka, yang pertama membahas tentang halal, yang dalam Islam artinya tidak mengandung sedikit pun babi atau kandungan yang diturunkan dari jenis babi, baik dari bahan utama ataupun bahan tambahannya. Selanjutnya kehalalan ataupun keharaman merupakan syarat untuk mengkonsumsi makanan pada setiap muslim. Untuk lemak babi, pada babi memiliki daging yang banyak mengandung lemak. Lemak punggungnya tebal dan bersifat oksidatif rancidity. Cara memperoleh lemak babi yakni melalui proses rendering jaringan adiposa babi. Pada jaringan tersebut tidak mengandung otot, tulang, organ, dan pembuluh darah besar, sehingga memiliki konsistensi yang sangat lembut. Untuk spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer sendiri menghasilkan cahaya dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang diteruskan atau diserap. Untuk panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang yang memiliki serapan maksimum. Untuk memilih panjang gelombang maksimum tersebut dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi dan panjang gelombang larutan standar pada konsentrasi tertentu. Dilanjut pada bab 3, metode penelitian. Alat yang digunakan yakni seperangkat spektrofotometri UV-Vis, Erlenmeyer, gelas Becker, labu ukur 500 ml, kaca arloji, rotary evaporator, neraca analitik, kain flanel, centrifuge, kertas Whatman. Dan bahan yang digunakan yakni larutan standar lemak babi, produk pangan olahan berupa babi kornet, natrium tiosulfat, Na2S2O3, Aquades, dan N-hexan. Untuk cara penelitian, yang pertama dilakukan preparasi dan ekstraksi, yang kedua dilakukan analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan menentukan panjang gelombang optimum, pembuatan larutan standar, dan analisis sampel menggunakan spektroskopi UV-Vis. Untuk analisis data, proses yang pertama ini dilakukan preparasi dan ekstraksi. Sampel ditimbang, lalu dihaluskan dan diekstraksi dengan cara maserasi selama 2 jam dengan pelarut N-heksana. Lemak yang meleleh disaring dengan kain flanel, disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit, disaring dengan kertas Whatman yang ditempatkan dalam Na2SO4 anhidrat, lalu dikeringkan dan diulang untuk setiap perlakuan. Variasi konsentrasi pelarut N-heksana dengan berat sampel adalah K1 20% 10 gram, K2 30% 20 gram, K3 40% 30 gram, dan K4 50% 40 gram.
Selanjutnya untuk proses yang kedua ini dilakukan analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, penentuan panjang gelombang optimum. Panjang gelombang optimum ditentukan dari 268, 269, 270, 271, dan 272 nm serta konsentrasi sampel digunakan adalah 10%. Yang kedua, pembuatan larutan standar. Larutan standar dibuat dengan variasi 5, 10, 15, 20, dan 25% lemak babi. Dan yang ketiga, analisis sampel menggunakan spektroskopi UV vis. Analisis menggunakan panjang gelombang optimum. Sebanyak 1 gram sampel hasil ekstraksi ditimbang lalu diencerkan dengan Aquades hingga 10 mili dan sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam kuvet dan ditentukan absorbansinya. Berikut ini jadwal penelitian yang dilakukan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan proposal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.